Kita adalah orang pertama yang ke sini gitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ih, shh, coba lihat. Hah? Siapa itu? Punten. Ibu-ibu. Kayak ibu warisan. Nih, kakinya nggak ngambangkan nih, perhatikan nih. Coba perhatikan yang jelas nih. Wah, ada jempolnya. Berarti ini kakinya kan bukan tanah ini kan? Iya, ya. Berarti orang biasa. Bu. Ah, Orang kok bisa hilang ya? nih. Nih. Ada tepaknya nih. Bekas tepaknya itu bekas kakinya ada nih. Berarti orang biasa. Entar dulu. Oh, tapangannya gede banget jempolnya ya. Nah, iya nih kan. Kayak lanang ini ya. Entar dulu. Punten. Bisa jadi itu memang orang yang dulunya pernah pernah hilang di Selong, mungkin itu bisa juga tuh. Tiga-tiganya. Iya, semuanya. Kok keselong tiga ini ya? Ya bisa jadi satu kampung ke Selong di sini. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam perjalanan dzikir jalan. Mudah-mudahan dalam perjalanan dzikir jalan kali ini kita betul-betul menemukan ilmu, ya, menemukan pengetahuan, sehingga apa? Pengetahuan itu kita aplikasikan kepada kehidupan kita bila orang-orang yang ingin kehidupannya lebih maju, lebih berkembang, ya. Karena ini adalah perjalanan dzikir jalan. Apa sih dzikir jalan? Dzikir jalan terus. Dzikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Tentu ya, semesta ini sudah disetting sedemikian rupa oleh Tuhan, ya, disetting. Jadi alam ini settingan, ya, disetting Tuhan. Tapi tujuannya baik, ya. Jadi semuanya baik. Begitu juga dengan film ini, kita setting tujuannya baik buat kita semua kok, ya. Jadi gini ceritanya, ya. Dalam goa di sebelah sana itu ada yang misterius. Ada ketika orang-orang yang bisa masuk ke sana dan melihat bunga, ya, kehidupannya pasti akan maju, akan makmur, akan selalu beruntung. Nah, tidak ada salahnya, yuk kita kaji ke sana. Itu maksudnya dimaksud bunga apa sih? Apakah itu bunga jimat atau bunga apa? Yuk, daripada penasaran, kita ke sana aja. Yuk. Oke, kembali rasakan lagi. Diperhatikan nih, harus melalui kayak gini, apa tuh, rumput-rumput yang seperti ini. Tapi nggak apa-apa, memang ini jalur satu-satunya yang mengarah kepada gua itu, gua yang sangat misterius. Tapi gini, ada cerita baik di baliknya, makanya kita sambil belajar, sambil sinau di semesta ini. Sinau apanya, Kang? Nah, gini maksudnya. Jadi
orang-orang yang bisa menemukan kembang atau bunga di dalam goa, ya itu katanya hidupnya akan makmur, akan bejo. Ya, apa nama itu? Beruntung lah ya jadi berbagai aspek. Nah, mari kita sinau, belajar mengapa bisa seperti itu, sebabnya apa. Nah, gitu maksudnya. Yuk, kita cari apakah kita termasuk orang-orang yang bejo ataukah itu hanya sebuah mitos belaka. Yuk, siapa tahu kita menemukan lah, tenang aja. Kalau enggak ya kita jalan-jalan aja lah melihat gua itu nih. Wah, masa ini sebenarnya ini tebing ini, di tebing guanya, cuman apa? Ini tutup oleh rumput-rumput ini nih. Kita dulu ya. Di pereng-perengan. Mas nanti kita nggak bawa alat ini sabit. Kita dulu tuh. Tuh kan jurang jero banget sebenarnya ini. Tenang dulu pelan-pelan. Ya. Ya. Ah. Ya tinggi banget tuh. Kita tuh di kalau seandainya kita jatuh udah nggak tertolong lagi. Mana lagi nggak ada serep ini ya. Ya iya, Mas tapi kita tetap optimis ya. Kita tetap optimis. Tapi dan makanya dari berbagai cerita, tapi ini khusus orang-orang dewasa ya. Dewasa apanya Kang? Dewasa pemikirannya atau nalarnya. Nanti baru mendengar aja, mendengar judulnya langsung ngotot. Langsung berprasangka buruk. Makanya dari awal itu arahkan energi pikiran kita ke yang positif dulu. Supaya nanti tidak tersedak-sedak gitu. Yuk lanjut. Aduh. Tuh, belah sana tuh. Lewat sini. Waduh. Nggak ada yang lain lagi. Iya. Maksudnya nggak ada yang. Awas ya, tapi pelan-pelan hati-hati nih. Mas ini semua jurang juga nih semuanya nih. Tetap waspada. Kita dulu. Tuh. Nih. Jurang semua ini padahal nih. Tuh. Oke. Alhamdulillah. Oh, ini nih mungkin nih. Tapi ini jurang ya, hati-hati ya. Nih. Kita sudah di ambang jurang ini. Nih. Tuh. Wah, hati-hati. Kalau nggak salah ini mungkin. Tenang, tenang. Nah. Oh, ini guanya nih. Astagfirullah. Baik. Tuh, dalam banget ke sana tuh. Ketutup oleh rindang-rindang ini nih. Tuh, ke sana. Kita dulu nih. Kira-kira kita berani nggak? Masanya kayak gini keadaannya tuh. Tuh. Wah, kalau begini sih mau nekat ini ya. Ya, gimana lagi ya. Jadi kita bisa menemukan kembangnya di sana, bunganya. Jadi ini seperti film-film lama, film-film kuno ya. Kita mencari kembang. Tapi tentu ada yang mengarahkan nanti mudah-mudahan ya. Oke, yuk. Kita masuk aja. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk nekat aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, wow. Udah nggak? Ada ularnya nggak nih? Tapi ada ularnya lagi. Aduh, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, lubangnya kecil. Lubangnya kecil. Iya. Nih. Di sini agak luas nih. Tuh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Punten. Wah, panjang juga tuh. Pak Lut, panjang juga kesananya. Tenang aja yuk. Ini gua yang hampir tak pernah dijamah orang berarti ini. Alami ya. Alami banget. Yuk. Berarti kita pertama ini
Iya, bisa jadi ini kita pertama orang yang masuk sini. Wow. Yuk. Wah, makin luas nih. Makin dalam makin luas tuh. Waduh. Kita adalah orang pertama yang kesini gitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ih. Shh, coba lihat. Hah? Siapa itu? Punten. Ibu-ibu. Kayak ibu warisan. Tadi dulu. Katanya kita orang pertama. Punten, Bu. Sebentar, Bu. Ini orang beneran bukan masa aneh. Bu, sebentar. Assalamualaikum. Ini siapa? Bu. Punten. Assalamualaikum. Mau kemana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu. Ya ampun. Berarti bukan manusia ini. Bukan orang. Astagfirullahaladzim. Bu. Ya ampun. Tapi pakainya kayak orang biasa. Iya. Tadi dulu. Bu. Punten, Bu. Sebentar, Bu. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Bu. Tapi setelah melihat ini hilang jadi merinding sayanya. Bu, sebentar, Bu. Assalamualaikum. Katanya bunga. Makhluk ini. Bu. Assalamualaikum. Maaf, Bu. Boleh kita ngobrol sebentar, Bu? Coba perhatikan dulu nih. Kita perhatikan ini orang benar bukan. Dari ciri-ciri orang biasa ini tuh. Punten. Assalamualaikum, Bu. Bu. Tapi yang tengah kayak pemalu nih. Bu. Coba kameramen ke sana berani nggak? Berani nggak? Kalau begitu sih berani nih ya. Ya, terus coba. Jangan sampai hilang. Bidadari ini ya. Ya coba terus. Awas. Jangan ngompol. Anak banget ini ya. Tuh kan basah. Astaga. Kerempet ini ya. Loh. Kok suaranya laki-laki? Ada bapaknya. Tadi dulu. Assalamualaikum. Bu. Tadi dulu. Kita pastikan dulu nih orang. Nih. Kakinya nggak ngambangkan nih. Perhatikan nih. Coba perhatikan yang jelas nih. Wah, ada jempolnya. Berarti ini kakinya kan kena tanah ini kan? Iya ya. Berarti orang biasa. Bu. Orang kok bisa hilang ya? Nih. Nih. Ada tepaknya nih. Bekas kakinya ada nih. Itu orang biasa. Tadi dulu. Oh, tapangannya gede banget jempolnya ya. Nah, iya nih kan. Kayak lanang ini ya. Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Katanya bunga. Apa mungkin ini maksudnya bunga-bunga desa gitu maksudnya gimana nih? Buang kali ini ya. Assalamualaikum. Gini. Nanti kalau misalnya kita kok temukan lagi, tangkap aja. Maksudnya karena disentuh tangan enggak gitu maksudnya. Yuk. Ya ini mungkin bunganya ini nih mungkin nih maksudnya nih. Kita dulu. Assalamualaikum. Bisa jadi itu memang orang yang dulunya pernah pernah hilang di Selong mungkin itu bisa juga tuh. Tiga-tiganya. Iya semuanya. Kok ke Selong 3 ini ya?
Ya bisa jadi satu kampung keselong di sini. Di sini ya. Aduh, di sini sini. Itu bukan. Tapi no siapa ini? Bu. Betul tuh kan? Nggak usah jangan Bu, tenang aja Bu. Dia sebenarnya dengar kita nggak sih? Ini ya. Kayak aneh-aneh aja tuh. Yang belakang demplon banget ini ya. Ah, Assalamualaikum. Bu, udah tangkap aja yuk. Tangkap aja. Ih, aduh. Aduh lu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Ini kena. Kok, kok hanyes? Hah? Hah? Astagfirullahaladzim. Hah? Ini? Astagfirullahaladzim. Masih anyes tangan saya. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Maaf. Sepertinya kita belum begitu direspon dengan baik deh. Maaf, Mbah. Gini, perkenalkan nama saya Tarto. Dan kami di sini hanya untuk jalan-jalan saja. Mohon maaf, Mbah, bila mengganggu panjenengan. Iya. Iya, Mbah. Dia menggunakan bahasa isyarat ya. Mbah ini siapa namanya? Boleh saya masuk, Mbah? Kami hanya ingin mengkaji, maksudnya, Mbah, dari cerita-cerita orang yang katanya di situ banyak kayak taman bunga atau apa di sini katanya gitu, Mbah. Pengen tahu. Iya. Baik, Mbah. Iya. Jadi arahnya ke sana. Gini, kita masuk saja ke sana nanti. Kata beliau nanti diizinkan tadi, diizinkan. Iya, ya, Mbah. Hah? Tadi di sini. Gak apa-apa ya. Kita ikuti saja jalur ceritanya. Katanya kita boleh diizinkan masuk ke sana. Apakah di sini sarangnya ibu-ibu tadi atau gimana? Tadi dulu. Kita belum tahu persis tentang sebenarnya bagaimana. Ini cahaya apa ini? Ini. Tuh nyala nih. Perhatikan tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Mbah, coba kelihatan nggak? Tuh. Kayaknya iya nih. Tadi di sini kayak nyala-nyala gitu loh. Tadi dulu. Ini tadi nih. Jadi kayak nyalanya samar-samar gitu. Tapi nggak jelas. Apa ini maksudnya? Tuh. Ada lagi di sana. Yuk. Kita ikuti saja. Assalamualaikum. Punten. Mbak. Nah ini aroma ini maksudnya nih. Punten. Assalamualaikum. Mbak. Tadi dulu nih, perhatikan dulu. Ini seperti akar apa ini? Akar pohon ini, apa namanya ini? Apa sih beringin? Akar pohon beringin. Tahu nggak nih? Kan ya gini wujudnya nih, sampai sana. Kayak pohon beringin besar. Ya enggak? Nah, ini mungkin juga ilmu juga ini. Jadi, bagaimana caranya sebenarnya menafsirkan ini? Coba di kamera gambar nggak nih, kayak akar nggak? Kayak akar ini, pohon beringin. Ya pohon kelapa gitu maksudnya. Ini ilmu ya teman-teman ya. Semesta sedang membimbing kita, ini akar. Akar itu ketika tumbuh ke bawah, itu diam-diam. Ya, nggak pernah ribut-ribut. Tapi akar apa?
diam-diam tapi menguatkan tumbuhannya itu pohonnya semakin kuat sehingga apa? Semakin kokoh, sehingga semakin subur, berbunga, berbuah. Jadi menghasilkan tanpa ribut ya. Jadi apa artinya? Kita manusia pun harus tenang. Tenang tapi tak tahu sukses. Tidak harus ribut-ribut. Yang penting apa? Kokoh dulu akarnya. Kokoh itu memantaskan diri, itu maksudnya. Bisa nggak nih? Udah yuk. Hei, itu siapa itu? Coba kamera ke sana tuh. Hendra Hayap mau mati. Itu kelihatan nggak? Kian Santang ini ya. Hendra Hayap samar-samar masalahnya. Tuh. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Mbah. Tinggi banget ini ya. Ini maksudnya itu. Itu yang nyala itu. Tuh. Kembang apa ini? Nah ini maksudnya ini mungkin nih. Bunga ini nih. Tuh. Perhatikan. Apakah kita harus mengambilnya ataukah ini hanya melihat saja gitu? Tadi dulu. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Bolehkah saya memegang bunga itu, Mbah? Tapi ragu nih, saya takut. Tadi dulu nih. Iya, Mbah. Boleh, Mbah? Dapat ini ya. Panas. Ambil. Tadi dulu. Mbah? Orang ini. Belum mengerti saya juga nih. Maksudnya apa ini maksudnya? Alah dah yuk. Yuk. Hendranya udah bermati lagi. Masuk lagi. Assalamualaikum. Kami makin dalam makin adem nih. Tapi aroma ini masih menyengat pisan nih. Kayak bau-bau apa gitu. Kayak nggak asing ya. Ya iya. Assalamualaikum. Katanya ada cahaya apa di sini? Di mana? Di sini. Tadi dulu. Apa di situ tamannya gitu? Taman. Maksudnya nih, aromanya dari sana, cahayanya tadi ke sana. Tuh, itu ruangan bukan? Itu ke sana. Tadi dulu. Kita cek dulu. Kayak ada kembang di atas ini ya. Ya, tadi dulu. Kembang apa ini ya? Mana? Tadi dulu. Di mana? Sini. Kembang apa ini? Ini tuh pada kumpul di sini tuh ngapain tuh? Tadi perempuan yang tadi bukan? Tuh. Senter saya udah padam. Oh iya ya. Nih, senter saya udah mati. Punten. Assalamualaikum. Ini siapa? Iya ampun. Punten. Assalamualaikum, Mbah. Loh. Dia dengar kita nggak sih? Sepertinya dia nggak dengar kita. Tadi dulu, kita lebih tenang lagi. Kita berkomunikasi sama siapa ini? Assalamualaikum. Sebenarnya mereka jawab. Cuman kita nggak dengar. Baik, bagaimana supaya kita dengar? Kita tenang dulu aja, tadi dulu. Assalamualaikum, Punten. Punten, Mbak. Nggih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oh, Mbak. Assalamualaikum.
Alhamdulillah. Semuanya menjawab nih. Ini apa ini? Tadi dulu. Semuanya terkoneksi jawab, tapi apa namanya nih? Kita berfokus sama dulu nih. Bahwa takutnya kita salah ini, salah orang. Mbak, mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Perkenalkan nama saya Tarto. Iya. Jadi saya datang dari Cilacap. Kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu kalian semuanya. Mohon maaf nih. Ini semuanya manusia atau bukan? Maaf. Manusia, berarti sama kayak kita. Alhamdulillah semua manusia. Bukan siluman, bukan setan. Berarti kita sesama kita ya, maaf nih. Kami mau tanya, kalau boleh izinkan Mbak, Mbak di sini udah lama Mbak? Enggak Mbak. Lagi pada ngapain emang di sini? Iya. Cari kembang. Mbak cari kembang juga. Berarti di semua mencari kembang semua gitu. Maaf. Baik Mbak. Nggih. Baik. Gini teman-teman. Karena kita masih belum ini ya, kita dipusingkan dulu nih. Kayak semuanya mencari kembang. Maksudnya kenapa juga di sini terus? Udah belum diketemukan. Tapi maaf Mbak. Maksudnya itu kembang buat apa sih Mbak kalau boleh tahu Mbak? Nggih. 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 Siap. Baik ya, hanya menunggu jawaban teman-teman. Karena kita tuh banyak sekali yang bersuara, karena ini semua memberikan narasi, semuanya sama tapi ini juga beda. Sementara kita tutup dulu yang ini, tutup dulu, jangan dengarkan dulu, tapi ini dulu bye. Ya Mbah. Maksudnya gini Mbah, katanya orang-orang yang bisa melihat kembang atau bunga itu tadi hidupnya akan bahagia gitu maksudnya, hidupnya akan beruntung. Itu dimaksud bagaimana Mbak? Apakah saya tadi melihat apakah sudah beruntung atau bagaimana Mbak? Nggih. Erang-erang. Wah, bisa dijabarkan Mbak supaya kami paham. Panjang nggak apa-apa. Nggih. Jadi gini teman-teman. Kita sudah melihat kembang itu sudah bejo di hidupnya, termasuk tadi dalam video ini tadi ketika melihat itu sudah bejo. Tapi harus mengerti dulu paham yang dimaksud dengan tadi kembang. Jadi kata beliau tadi sebenarnya itu adalah sebuah makna erang-erang. Meskipun dicari kemana-mana tidak akan ketemu ketika tidak paham ya. Jadi menyambung hati dan batin kita. Kembang itu adalah kembang-kembang dalam hati kita. Itu adalah rasa syukur. Ketika kita bisa membuka hati, itu namanya rasa syukur. Tapi kalau menutup, kufur, tidak pernah ketemu. Menutup itu kufur, artinya menutup. Dan kembang itu adalah rasa syukur, rasa bahagia akan tumbuh subur di tanah suci, tanah subur. Dan tumbuh subur itu ketika pikiran kita selalu merasa syukur katanya tadi ya. Ketika kita banyak bersyukur, kembangnya akan mekar, akan subur, dan akan selalu membawa keberuntungan dan akan didatangi oleh
kupu-kupu, kumbang itu rezeki katanya. Inilah sebuah makna erang-erang bahwa kita itu harus banyak-banyak bersyukur, membuka hati, apapun yang diberikan Tuhan, apa adanya, dan apa bisa mengiyakan bahwa kita dicukupkan gitu Mbah maksudnya. Jadi maksudnya ini adalah erang-erang, tapi tidak harus ke gua ini kalau misalkan kita merasakan syukur itu juga sudah cukup gitu Mbah. Oh, baik. Berarti semua yang ada di dalam gua ini adalah semua erang-erang semua. Erang-erang, perumpamaan. Oh, maaf nih. Jadi bunga atau jimat bunga mungkin ya. Itu ternyata sudah ada dalam diri kita. Sudah ada dalam diri kita masing-masing. Jadi tidak perlu cari kemana-mana. Artinya penuh rasa syukur. Kembang kata beliau tadi supaya kehidupan kita berkembang, usahanya berkembang, dan bunga supaya berbunga hati kita gitu ya Mbak. Ini luar biasa ini. Maaf, tapi tadi katanya ini beneran orang cari kembang semua Mbak. Oh ini juga perumpamaan juga. Ini sebagai wujud kembang. Maksudnya kembang itu sesuatu yang cantik-cantik perempuan maksudnya gitu Mbak. Oh ini mumet. Ah? Di kamera ada nggak? Tuh kan. Ini semua tadi adalah perumpamaan juga ya. Ada kembangnya juga ini. Ini semua bunga semua. Jadi semuanya hanya sebuah erang-erang saja Mbak. Bukan manusia tadi berarti. Astagfirullahaladzim. Misal bisa kami mengerti bahwa ternyata bunga yang dimaksud kita harus bisa masuk ke dalam goa ya. Tapi dalam goa itu masuk ke dalam diri kita, memasuki ke dalam diri sehingga menemukan bunga dalam diri. Artinya itu penuh rasa syukur, mengizinkan syukur, membuka hati kita itu Mbah. Alhamdulillah. Insya Allah teman-teman ya, ditemukan bunganya kita akan bejo. Ketika kita bersyukur, syukur itu tanpa batas, syukur pokoknya luar biasa ya. Setelah itu apa? Ketika kita menerapkan syukur tanpa syarat, kehidupan kita akan bejo. Mbah. Kalau begitu kami mohon pamit nggih Mbah. Kula pangapunten. Insya Allah ilmu ini akan saya terapkan kepada semua orang. Mudah-mudahan mereka paham apa yang kita maksud ini. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu. Ya Mbah. Yuk. Hei, Hah? nggak ada nih, Jak. Heh. Astagfirullah. Mbah. Udahlah yuk. Semuanya nggak nyata nih. Semuanya nggak nyata. Semuanya perumpamaan. Gaib semua ini, Jak. Inilah dimaksud dengan kata kiasan ya. Mungkin ini dimaksud. Kiasan, siloka, sanepa. Semuanya perumpamaan. Udahlah yuk. Hei. Berarti tadi kembang semua ini, Jak. Kembang semua. Wah. Aduh. Aduh. Memang samar-samar ya teman-teman ya. Jadi seolah-olah itu sulit untuk dicerna. Akan tetapi ketika kita mengamati dan satu dimensi sampai selesai ternyata luar biasa ilmunya ya. Kurang lebihnya seperti ini. Bunga yang dimaksud itu yang membuat orang-orang kehidupannya beruntung terus ternyata tidak di mana-mana, tidak di dalam goa itu, tetapi ada dalam goa dalam diri kita sendiri ya. Jadi tidak perlulah kita mencari kemana-mana, justru ada dalam diri kita, yaitu apa? Rasa syukur ya. Syukur bagaimana? Ya membuka. Jadi menerima apapun yang diberikan Tuhan ya. Tuhan itu memberikan dualitas, baik itu baik ataupun buruk. Kita buka, kita terima apa adanya. Itu namanya syukur. Ketika kita betul-betul menerima itu, maka akan ditambahkan nikmatnya dan semakin ditambahnya. Akan tetapi ketika kita kufur atau menutup, itulah kita sama halnya menutup rezeki kita sendiri. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti.
kalian paham apa yang kami maksud, karena ini adalah sebuah teka-teki, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang makmur, dagangannya laris, usahanya semakin berkembang, sehat selalu, dan semakin makmur jibar-jibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.